Hai, perkenalkan saya Handra Brilian. Saya Iren Putri Ramadhani. Saya Hairunisa Muflikani Munir. Saya Aulia Ausona. Saya Muhammad Lutfi Rizky. Di sini kami berlima akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa fungsi yang terdapat dalam RStudio, yakni fungsi faktor, fungsi matriks, maupun fungsi plot. Oke, simak videonya sampai habis ya. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Handra Brilian. Saya dari kelas B Kampus Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fungsi faktor dalam RStudio. Sebelum itu, fungsi faktor itu digunakan untuk mengetahui suatu keragaman level pada data vektor. Nah, itulah fungsi dari vektor ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke contoh atau praktek dalam RStudio-nya. Misalkan kita mempunyai vektor yang elemennya adalah, ini yang saya birukan ini, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, dan 2. Selanjutnya kitaran, dan muncullah di kanan ini, values A, numerik tersebut. Kemudian kita ingin mengetahui faktor dari vektor A itu sangat-sangatlah mudah ya teman-teman, dan simple. Teman-teman tinggal gunakan fungsi faktor dari vektor tersebut. Tinggal ketik faktor buka kurung A. Nah, kalau sudah tinggal kitaran. Muncullah di sini. Yang saya birukan ini. Nih. Jadi bisa disimpulkan, faktor dari vektor A terdiri dari 3 level, yakni 1, 2, dan 3. Sangat mudah kan? Kemudian kita beri contoh lain. Vektor B yang elemennya adalah Susanti, Susanti, Susanto, dan Susanti. Kitaran. Muncullah di kanan ini values B, karakter 1/4 ini. Kemudian kita ingin mengetahui faktor dari vektor B tersebut gimana sih? Sama seperti yang A tadi, vektor A tadi. Kita tulis faktor buka kurung B. Terus kitaran. Dan muncullah ini Susanti dan Susanto. Dan kita bisa simpulkan level dari vektor B itu ada 2 level, yakni Susanti dan Susanto. Simple kan? Oke, berikutnya. Kita bisa mengganti level pada suatu faktor dengan menggunakan fungsi level seperti yang saya birukan ini. Kita buat keterangannya terlebih dahulu supaya untuk memudahkan kita. Misalkan kita ingin merubah level dari vektor A yang tadinya 1, 2, 3, kita akan ketik ulang lagi. Nih, faktor A, kita akan definisikan, misalkan ini kita beri suatu variabel FA yang menandakan faktor dari A tersebut. Kemudian kitaran, dan muncullah seperti ini. Nih, gitu yang saya birukan ini. Nah, ini adalah faktor dari vektor A, ada 3 level, yakni 1, 2, 3. Terus kita akan mengganti level tersebut dengan menggunakan fungsi level. Berarti level dari FA kita akan ganti levelnya dengan fungsi level. Ya. Jadi level dari FA kita akan ganti levelnya dengan notasi yang lain. Misalnya kita ingin mengganti angka Romawi 1, 2, 3. Ini yang saya birukan ini. Kemudian kita ketik FA dan run-kan. Dan hasilnya seperti ini. Cukup jelas kan? Kita berhasil mengganti level pada suatu faktor dengan menggunakan fungsi level yang tadinya angka 1, 2, 3, kita ganti dengan angka Romawi.
Cukup jelas kan? Sangat mudah untuk fungsi faktor dalam RStudio ini. Masih simple. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin kalau misal ada kekurangan cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dapat diikuti serta dipahami dengan maksimal. Oke, saya ada satu pesan untuk teman-teman semua nih. Kalau kalian ingin sukses, maka proses dan merasakan pahitnya dari proses itu. Trust me, kalau kalian ikhlas berjuang menghadapi proses tersebut, maka rasa manis itu akan kalian rasakan di akhir proses. Kalian akan menikmati sendiri hasilnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan cara saya menjelaskan tadi. Thank you so much. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren Putri Ramadhani yang akan menjelaskan mengenai fungsi matriks. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari matriks. Matriks merupakan kumpulan data yang memiliki baris dan kolom. Nah, isi di dalam suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota. Dalam suatu matriks hanya dapat memuat satu jenis tipe data. Untuk membuat suatu matriks dapat dibuat dengan perintah fungsi matriks di RStudio. Selain secara manual dengan ilmu matematika atau perhitungan, matriks dapat juga diselesaikan dengan program R. Dengan memanfaatkan program R, seseorang dapat menyelesaikan suatu kasus matematika yang khususnya matriks dengan lebih mudah dan cepat. Banyak juga kasus matematika ataupun ilmu lainnya yang membutuhkan penyelesaian melalui perhitungan matriks. Nah, mungkin saya akan langsung saja mempraktekkan cara membuat fungsi matriks di RStudio. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, tadi saya sudah menyiapkan fungsi matriks yang telah saya buat. Contohnya seperti ini, matriks 1 dibagi 20, end row-nya 5, end call-nya 4. Nah, apa itu end row dan apa itu end call? End row adalah jumlah baris dan end call adalah jumlah kolom. Kalau dilihat di sini ada beberapa informasi parameter yang dapat kita gunakan saat membuat matriks, yaitu seperti ini, matriks data sama dengan NA, end row, baris, end call, kolom, by row dan false, atau juga ada dimness sama dengan null. Informasi-informasi seperti ini dapat dapat kita cari tahu di description di sebelah sini. Nah, untuk fungsi matriksnya tadi saya sudah membuat ini. Akan saya langsung run saja, hasilnya nanti akan seperti ini. Akan ada 5 baris dan juga ada 4 kolom. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai operasi matriks aritmatika. Dapat dibuat dengan berikut. C turun 2 3 min 2 1 misal 2 kali 2 ini. Nah, akan coba saya langsung run saja. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya masih ada penjelasan mengenai fungsi matriks lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi matrik yang telah disampaikan oleh Iren tadi. Di sini share screen. Ya, di sini saya telah menyiapkan data-data yang tinggal kita coba saja atau akan error atau tidak. Ini akan saya ubah menjadi matriks 3x3 ya. Jadi baris 3 dan jadi mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Kita coba pakai error. Nah, di sini sudah terlihat ya fungsi matriksnya, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Itu matriks 3x3 ya. Nah, di sini saya menggunakan sintaks yang berbeda dari yang sebelumnya tadi. Di sini saya menggunakan matriks C 1:16 dengan 4 baris dan 4 kolom. Terus kita tampilkan matriksnya. Sudah terlihat. Nah, di sini ini fungsinya untuk melihat nilai dari matriks tersebut, seperti pada baris 1 dan kolom ketiga itu kan nilainya 3. Apakah benar 3? Ternyata benar 3. Kemudian kita lihat lagi untuk baris kedua, kolom keempat, untuk baris kedua kolom keempat itu kan 8. Apakah benar nilainya 8? Ternyata benar nilainya 8. Nah, ini untuk menunjukkan keseluruhan dari matriksnya. Jadi koma 1:4 kan langsung dapat dilihat dari tampilannya, itu seluruhnya kelihatan di sini. Nah, ini hanya untuk 2 baris saja, ada 2 baris saja. 2 baris dari 4 kolomnya. Dan juga di RStudio ini kita bisa melihat diagonal dari matriks tersebut dengan sintaks diag dalam kurung M. Diagonalnya itu kan 1, 6, 11, 16. Apakah benar diagonalnya 1, 6, 11, 16? Ternyata benar, 1, 6, 11, 16. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai matriks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Muflikani Munir.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi plot. Nah, fungsi plot itu digunakan untuk membuat grafik pada R. Beberapa grafik dasar yang bisa dibuat dengan menggunakan fungsi plot ialah diagram pencar atau scatter plot, bar chart, histogram, dan masih banyak lagi. Untuk membuat grafik dengan menggunakan fungsi plot ini, terdapat format common yang digunakan, yaitu X dan Y yang merupakan koordinat titik yang akan diplotkan. Lalu ada type yang merupakan jenis grafik yang akan dibuat. Untuk lebih memahami penggunaan fungsi plot untuk membuat grafik pada R, rekan saya Muhammad Lutfi Fariski akan mempraktekkan bagaimana caranya. Lutfi akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram pencar atau scatter plot dengan menggunakan fungsi plot. Kepada saudara Lutfi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Nisa untuk kesempatannya. Di sini saya akan coba mempraktekkan cara membuat scatter plot sederhana di RStudio dengan metode mendefinisikan vektornya satu persatu. Jadi pertama-tama, misalkan kita buat variabel X. Ini variabel X. Kita beri data, misal 7, 6, 4, 3, 2, 1. Langsung kita klik enter. Jadi di sini ada total 7 data ya. Lihat. Saatnya kita buat vektor. Vektor kita beri saja nama Y ya. Misal kita beri data 9, 7, 8, 5, 4, 1. Kita klik enter. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah membuat sintak plot dengan data X, Y. Data X, Y ini dengan vektor yang sudah kita bangun. Jadi datanya kita buat terlebih dahulu. Kemudian langsung kita pencet enter. Sudah tampil ya. Label berikut. Maka di bagian sebelah kanan ini akan muncul hasil plot seperti ini. Selanjutnya untuk menambahkan atribut lain seperti xlab dan ylab yang berfungsi untuk mendefinisikan sumbu X itu apa dan sumbu Y itu juga apa agar lebih jelas. Jadi kita langsung buat saja plot X, Y. Sini kita buat xlab. Misalnya kita beri nama nilai X, kita beri tanda koma. Selanjutnya kita buat ylab-nya juga. Ylab, kita beri nama nilai Y. Lalu kita juga bisa langsung menambahkan judul dari scatter plot itu sendiri. Misalnya kita buat main. Bisa kita beri nama contoh scatter plot kelompok 5 Belayo. Langsung kita klik enter. Muncul ya di sebelah kanan. Selanjutnya ada beberapa type atau tipe untuk membuat scatter plot. Datanya seperti yang pertama ada type B untuk memberi garis penghubung dan penambal titik. Yang selanjutnya ada type
L untuk memberi garis penghubung antar titik. Selanjutnya ada type C untuk memberi garis penghubung antar titik. Yang keempat ada type H untuk memberi histogram. Yang selanjutnya ada type S untuk memberi grafik fungsi tangga. Dan yang terakhir ada type O untuk membuat overplot. Di sini saya akan mencoba salah satu contoh ya. Kita ambil saja contoh type B. Langsung saja bisa copy di sini. Terus tambahkan koma, terus ketik type tanda petik turun. Bentar. Lalu akan didapatkan scatter plot seperti ini, seperti gambar di bawah ini. Pojokan bawah ini, lebih jelasnya. Akan dapatkan scatter plot yang ada garis penghubung antar perpotongan titik sumbu X dan sumbu Y. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk praktek scatter plot ini. Saya kembalikan ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Saudara Lutfi atas penjelasannya. Menurut saya itu adalah penjelasan materi tentang fungsi plot yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.